Assalamualaikum Sobat Islam, kembali lagi di acara Jejak Islam bersama saya Rifyansyah Hafiz Muhammad Taufik. Nah, kali ini saya sudah berada di Masjid Lause yang memiliki corak unik, memiliki warna merah dengan emas. Pengen tahu selengkapnya? Langsung aja yuk kita ke dalam. Jika tengah berada di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, kamu bisa menemukan sebuah bangunan 4 lantai dengan warna merah kuning. Berada di Jalan Lause nomor 87, bangunan ini ternyata masjid yang didirikan oleh warga keturunan Cina. Bentuknya tidak seperti masjid kebanyakan, tidak ada kubah atau menara di atasnya. Desainnya pun mirip seperti bangunan khas Cina, dilengkapi corak mencolok layaknya kelenteng. Dari luar, perpaduan warna merah, kuning, dan hijau nampak kental di Masjid Lause. Saat masuk, desain pintu dan warna-warnanya juga mendominasi warna merah. Usai melewati pintu, pengunjung akan menemui mimbar yang jadi satu dengan ruangan utama. Nuansa warna hijau, kuning, dan merah lagi-lagi menyambut mata. Adapun sejumlah kaligrafi bertulisan huruf Arab dan tulisan Mandarin berjejer rapi di dinding masjid. Bangunan ini memiliki 4 lantai, dengan ruang pertama merupakan tempat ibadah untuk laki-laki. Naik ke lantai 2, ada ruang ibadah perempuan lengkap dengan toilet dan tempat wudhu. Sementara itu, lantai 3 adalah kantor pengurus dan lantai 4 adalah aula pertemuan sekaligus ruang belajar. Masjid Lause 3 di Cirebon memiliki 2 lantai yang bisa menampung sekitar kurang lebih 80 jemaah. Setiap harinya, masjid ini aktif digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, yakni mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Selain itu, masjid ini juga digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Tidak hanya bangunan yang unik, pemilihan nama Lause juga memiliki alasan kedekatan terhadap warga Cina Mualaf. Selain karena berlokasi di Jalan Lause dan kawasan pecinan, Yusman menyebut para pendiri yayasan ingin agar warga Cina tidak merasa canggung saat berkunjung. Masjid Lause didirikan oleh Yayasan Haji Karim Oe, yang merupakan nama seorang tokoh nasional keturunan Cina. Haji Karim Oe dikenal sebagai pembisnis yang sangat sukses, dikenal juga sebagai pejuang saat zaman penjajahan, serta tokoh agama setelah menjadi mualaf. Masjid Lause pun diresmikan pada tahun 1991 oleh yayasan menggunakan nama Karim Oe. Salah satu tokoh yang mewakafkan hartanya untuk masjid ini adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Masjid Lause ini didirikannya itu tahun 1991 awalnya itu ya. Tapi bentuknya belum seperti masjid seperti saya ini belum. Masih waktu itu masih satu ruko sewa lagi statusnya ya. Nah, namanya masjid kan statusnya sewa, tentu aja sangat rawan lah itu ya, nasibnya ya, nggak jelas nasibnya. Namanya sewa, kalau nggak diperpanjang tamat juga riwayat masjidnya kan ya. Nah, alhamdulillah waktu itu pemilik rukonya itu non muslim, itu orang non muslim menawarkan beli aja nih katanya ruko ini untuk dijadikan masjid, beli aja. Wah, pengurus belum punya dana untuk beli gitu ya, sehingga mencarilah donatur siapa yang bisa membeli ruko ini untuk dijadikan masjid, diwakafkan atau dihibahkan ke Yayasan Haji Karim Oe, nama yayasannya ini. Nah, waktu itu ringkas ceritanya itu dapatlah donaturnya itu lewat Bapak B.J. Habibie. Waktu itu Bapak B.J. Habibie sebagai Ketua ISMI dan juga sebagai Menteri Ristek ya, Menteri Riset dan Teknologi, beliau lah yang membeli ruko itu, lantas dihibahkan kepada Yayasan Haji Karim Oe untuk jadikan masjid ini. Jadi tahun 1991. Nah, pada tahun 1994 Bapak B.J. Habibie lah yang meresmikannya, resmi sebagai Masjid Lause, dikasih namanya Lause, jadi Masjid Lause gitu ya. Ini agak unik gitu, karena apa?
Masjid kan biasanya pakai bahasa Arab ya atau bahasa Indonesia. Ini masih pakai bahasa Mandarin gitu, pakai Lause itu namanya kan. Karena kebetulan kita memang berada di Jalan Lause, dan keberadaan Masjid Lause ini juga dalam rangka kita ingin menyampaikan informasi Islam kepada saudara kita dari keturunan Tionghoa yang ada di daerah sini. Kan ini daerah Jalan Lause ini boleh dibilang daerah pecinan, daerah orang-orang Cina gitu ya. Nah, sehingga kita berada di sini bagaimana supaya kita mempermudah saudara kita dari Tionghoa itu untuk tahu tentang agama Islam ya, untuk mereka mungkin sharing tentang agama Islam yang tadinya mereka belum pas pemahamannya tentang Islam, mereka ingin tahu lebih jauh tentang Islam, mereka datang ke sini. Dan ternyata juga mereka sudah banyak mendapat hidayah dan ingin masuk Islam gitu. Nah, mereka datanglah ke sini untuk dibimbing bersahadat, menjadi mu'alaf, menjadi orang Muslim di Masjid Lause ini. Itu perkembangannya seperti itu. Waktu itu masih satu ruko, belum bentuk sini ini. Tahun berikutnya itu ruko yang kedua menawarkan juga supaya dibeli juga punya orang. Kita beli lagi satu ruko, jadi 2 ruko barulah digabung, dibongkar, barulah digabung seperti ini, dijadikan nuansanya seperti ya kalau dilihat nggak seperti masjid ya. Kalau orang nyari masjid sengaja nyari masjid, dilihatnya sini bingung juga nyari masjid kok penampilannya nggak seperti masjid. Nah, memang kita sengaja suasananya, nuansanya ada seperti yang mereka familiar sehari-hari ya. Mungkin mereka yang orang China kan biasanya ke kelenteng atau ke wihara gitu ya, atau ke negeri Tiongkok. Kita ambillah nuansa bangunan kita masjid itu suasananya seperti di negeri Tiongkok sana, atau mereka ada di wihara atau kelenteng gitu ya. Namanya juga namanya Lause, nama masjidnya. Jadi mereka lebih apa ya, nyaman datang ke sini ya, merasa nggak minder, nggak takut datang ke masjid karena suasananya nggak seperti ke masjid mereka datang ke sini tuh. Alhamdulillah ya, banyak sekali mereka yang datang ke sini dan menyatakan untuk masuk Islam itu. Kalau kita hitung itu mungkin sudah hampir 2.000-an orang ya yang bersyahadat di Masjid Lause ini, dan itu sebagian besarnya itu di atas 90%-nya itu dari kalangan keturunan Tionghoa, orang-orang Cina yang baik yang ada di sekitar Jabotabek, maupun ada juga yang datang sengaja dari negeri Tiongkok sana datang ke sini minta dibimbing syahadat di sini. Di samping juga ada orang-orang asing ya. Ada orang-orang asingnya dari Amerika, Eropa, itu ada Jepang, India, Vietnam, Korea, itu ada juga yang bersyahadat di sini ada. Tapi sebagian besarnya itu tadi memang dari kalangan Tionghoa yang masuk Islam di sini itu. Jadi Masjid Lause ini berada di lingkungan pecinan. Ini boleh dikatakan daerah ini daerah yang sangat majemuk ya. Banyak terdiri dari berbagai tempat rumah ibadah, banyak sekali di sini bermacam-macam. Ada kelenteng, ada wihara, ada kuil, ada gereja, masjid juga ada. Nah, kita berada di lingkungan ini, alhamdulillah banyak sekali yang menerima dengan baik, menyambut baik keberadaan Masjid Lause ini di sini ya. Banyak sekali manfaatnya ada Masjid Lause di sini, itu sangat mempengaruhi sekali lingkungan di sini. Tadinya mungkin lingkungan sini belum begitu dikenal. Alhamdulillah sejak ada Masjid Lause sudah dikenal, bahkan ke mancanegara sana orang kenal Lause ini ya. Banyak sekali media massa yang mengabarkan, memberitakan tentang Masjid Lause ini. Itu media massa dari luar negeri juga banyak datang sini, baik TV, koran atau majalah. Itu banyak yang datang sini memberitakan Masjid Lause. Sehingga Masjid Lause ini satu keberkahan bagi lingkungan sini, mengangkat nama daerah sini menjadi lebih dikenal luas di dunia juga. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia juga dikenal tentang Masjid Lause ini. Dan itu satu bukti bahwa keberadaan kita di sini diterima dengan baik, karena kita bisa bekerja sama dengan tempat-tempat ibadah yang lain di sini. Ada kelenteng, ada gereja, ada kuil. Misalnya ada suatu katakanlah kegiatan sosial bersama gitu ya. Ada bencana, ada banjir, ada kebakaran atau apa itu. Biasanya kita akan menghimpun, kita memberikan bantuan kepada yang kena korban dia kena bencana. Biasanya kita akan menghubungi tempat-tempat ibadah yang lain, saudara kita yang lain itu, untuk sama-sama kita menyalurkan bantuan. Dan melalui Masjid Lause ini kita bersama-sama berkolaborasi dengan tempat-tempat ibadah lain, kita memberikan bantuan. Dan pernah juga ada dari mahasiswa UI Universitas Indonesia mengadakan penelitian khusus tentang keberadaan Masjid Lause ini, diterima di lingkungan ini. Mereka mengadakan penelitian khusus ini, baik bertanya kepada pengurus RT RW-nya, lurahnya, atau tempat-tempat ibadah dan warga sekitarnya, ditanyakan kepada Masjid Lause, dan jawabannya juga sangat bagus. Masjid Lause ini diterima dengan baik keberadaannya di lingkungan sini. Itu alhamdulillah. Jadi keberadaan Masjid Lause ini sangat diterima dengan baik di lingkungan sini ya.
Tujuan lainnya adalah untuk menuntaskan masalah pembauran, khususnya antara warga pribumi dan non-pribumi, serta antar etis dan agama. Keberadaan Karim Oe ini dalam rangka pemberian sumbangsih kepada bangsa Indonesia untuk menuntaskan masalah pembauran. Ini ceritanya flashback sedikit ya. Jadi saya tuh pertama kali dengar mengenai Islam itu sebenarnya kelas 2 SMA. Jadi waktu itu tuh guru agamanya itu tuh enak banget gitu loh bawainnya. Dia nggak pernah bandingin Islam dengan agama lain gitu ya. Jadi kita tuh kalau, bukan saya aja, jadi banyak anak-anak yang dari agama lain juga kalau pelajaran agama Islam itu kan kalau di negeri kan agama lain boleh keluar gitu kan. Kita enggak, jadi kita di dalam aja dengerin dia gitu loh. Itu saya dengar Islam lebih detail karena ada pelajarannya itu pada saat SMA. Dan kenapa akhirnya bisa kepikiran untuk masuk Islam. Jadi itu sekitar tahun 95 mungkin ya. Saya pernah mimpi. Nah itu yang mimpi itu tuh kalau orang kita tuh bilangnya kayak direprep gitu ya. Jadi kayak ada makhluk yang menekan kita gitu loh. Itu saya sampai nggak bisa, susah napas, nggak bisa ngomong gitu kan. Saya udah baca doa dari agama saya yang sebelumnya. Pokoknya apa aja doa yang saya bisa tuh udah saya baca. Tapi itu nggak hilang. Jadi karena saya pernah sekolah di negeri, di sekolah di negeri itu diajarin waktu SD ya, diajarin Al-Fatihah sama Qulhu. Nah saya tuh apal dua-duanya. Al-Fatihah itu, di mimpi itu saya baca, kalau saya bisa baca Al-Fatihah ini dan ini semua hilang, gangguan ini hilang, saya masuk Islam, saya bilang gitu. Dan saya baca ya alhamdulillah hilang. Saya bangun dari mimpi gitu kan. Terus apakah setelah itu saya masuk Islam? Ya enggak, ya karena masuk Islam itu enggak gampang dalam pikiran saya pada saat itu gitu ya. Sholat 5 waktu, di agama mana yang sholat diwajibin 5 waktu dan harus tepat waktu gitu kan. Itu beban banget buat saya. Tapi terus lama-lama itu tuh jadi apa ya, janji yang harus saya tepatin kan sebenarnya ya. Kepikiran terus kebetulan juga saya bertemu dengan pasangan yang Muslim gitu kan. Dia pun nggak pernah nyuruh saya, ayo masuk kan udah dimimpiin, udah dapet hidayahnya gitu kan. Nggak gitu juga. Dia malah bilang ke saya gini, kalau kamu masuk Islam karena saya, dia bilang, karena waktu itu calon suami saya, ya sebaiknya jangan, dia bilang gitu. Dan saya juga nggak mau gitu. Cuma ya mungkin karena Allah udah kasih hidayah dan udah lama gitu ya, akhirnya dia kasih kemudahan untuk saya gitu. Kemudahan dalam arti gini, keringanan hati untuk menjalankan apa yang nanti wajib bagi saya kalau saya masuk Islam. Ya alhamdulillah di tanggal 19 September 2004 saya masuk Islam. Perubahan, nah itu saya bilang hidup jadi lebih teratur ya. Bangun pagi untuk sholat, siang sholat, ya yang wajibnya ya. Di dalam diri saya sendiri itu lebih apa ya, lebih tahu gitu loh, ini hidup mau kemana sih gitu loh, hidup ini untuk apa sih gitu. Terus terutama ya itu saya bilang kalau untuk kayak ada masalah gitu ya, rasanya tuh nggak sendirian gitu loh, rasanya nggak sendirian karena kita tahu nih ada Allah yang nanti akan kasih jalan keluar. Gampang sih caranya, cuma itu aja, banyak meminta, banyak berdoa, minta solusinya apa, itu udah pasti dikasih. Nah, bagi sahabat muslim yang ingin berkunjung ke Masjid Lause ini berkawasan di Jalan Lause nomor 87, buka dari 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya Wafi pamit undur diri dan jangan lupa saksikan Jejak Islam selanjutnya.